Oke, Erik, silakan udah aku kasih akses recordnya juga ya. Oh, boleh Bu. Langsung aja Bu. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islamic Center berbasis mobile application. Islamic Center merupakan aplikasi berbasis mobile sebagai pusat Islami bagi umat beragama Islam yang diperuntukkan untuk anak-anak tingkat dasar ke bawah agar dapat mempermudah dalam beribadah maupun mempelajari tentang agama Islam. Untuk rumusan masalahnya, banyak desainer yang kurang melirik desain keagamaan. Banyaknya anak-anak zaman sekarang yang masih kurang memperhatikan dalam keagamaan. Sebagian orang masih melakukan cara kuno untuk beribadah tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan perancangan desain Islamic Center memenuhi salah satu tugas interaksi manusia dan komputer, membuat desain keagamaan Islam semenarik mungkin agar anak maupun orang tua yang mengajarkan kepada anaknya dapat diterima oleh sang anak dengan baik. Mempermudah dalam perjalanan ibadah beragama Islam. Untuk problem space-nya, what do you want to create? Pembelajaran agama Islam berbasis mobile application diperuntukkan anak-anak tingkat dasar ke bawah. What are your assumptions? Anak-anak dapat memahami pembelajaran agama Islam serta dapat membiasakan membaca Al-Quran di usia dini. Will it achieve what you hope it will? Dengan menampilkan desain, warna maupun tampilan yang disukai oleh anak-anak, maka mempermudah anak untuk proses pembelajaran. Are you there problems with an existing products? Tampilan desain maupun fitur yang disediakan akan selalu mengalami perubahan. Why do you think there are problems? Karena minimnya referensi maupun media pembelajaran yang selalu berkembang. Why do you think your process ideas might be useful? Menurut saya, karena masih minimnya developer maupun desainer yang melirik media pembelajaran untuk anak-anak tingkat dasar terutama di bidang pendidikan agama Islam. How would you see people using it with their current way of doing things? Menurut saya, masih banyak media pembelajaran agama Islam untuk anak-anak yang masih dilakukan secara tradisional, sedangkan perkembangan teknologi sudah pesat. How will it support people in their activities? Dengan menyediakan media pembelajaran agama Islam secara mobile, anak-anak dapat belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat dengan mudah diawasi oleh orang tua. Will it really help them? Tentu, karena anak-anak tidak perlu lagi pergi jauh untuk mencari tempat pengajian. Bahkan orang tua pun akan dapat lebih mudah mengawasi sang anak tanpa adanya rasa cemas ketika anak keluar rumah. User yang terlibat di aplikasi Anda apa saja? Islamic Center berbasis mobile application hanya dapat digunakan anak-anak atau orang tua, akan tetapi Islamic Center berhubungan dengan Guru Islamic Center, di mana guru dapat mempromosikan pembelajaran promosi, buku, dan live streaming yang akan tampil di aplikasi Islamic Center. Lalu kita mulai saja untuk demo aplikasinya. Kita mulai dari awal. Ini tampilan awal dari Islamic Center. Ini masih dalam bentuk splash screen. Ada sedikit animasi juga. Kita coba slide. Lalu kita coba untuk fitur masuknya. Ini untuk fitur tampilan loginnya. Dan ini untuk tampilan daftarnya. Semisalkan kita mendaftar menggunakan nomor telepon dan bisa juga menggunakan email.
Kita coba saja yang menggunakan nomor telepon. Kita coba daftar. Di mana nanti ketika memasukkan nomor telepon nomor telepon yang kita masukkan akan menerima kode verifikasi. Lalu kita klik saja lanjut. Nomor kode verifikasi yang diterima pada nomor tersebut silakan dimasukkan, lalu klik verifikasi. Maka akan tampil untuk melengkapi data sebagai berikut, di mana ada nama, nomor telepon sudah otomatis karena dari awal sudah diisi, lalu ada nama sekolahnya dan email. Kita simpan. Nah, setelah proses selesai, maka akan masuk ke tampilan dashboardnya, di mana untuk tampilan awal di sini terdapat nama, lalu di sini adalah rupiah ini untuk apa? Untuk nominal uang tabungan sang anaknya, dan ini adalah koin atau mata uang dalam aplikasi Islamic Center, di mana koin ini bisa digunakan dalam misalkan sang anak nanti pembelian buku, misalkan ada live streaming yang berbayar, dan lain-lain. Dan di bawahnya terdapat iklan, di mana iklan ini untuk menjelaskan fitur terbaru atau ada produk sponsor lainnya. Lalu di bawahnya terdapat fitur pembelajaran. Untuk saat ini fitur pembelajaran terdapat 5, yaitu mengaji, doa, jadwal sholat, menabung, dan games. Lalu kita coba dulu ke bawahnya sebelum masuk ke dalam fitur. Nah, di bawahnya terdapat penawaran pembelajaran, di mana terdapat live streaming dan juga buku pembelajaran. Semisalkan untuk live streaming, di mana nanti di sini terlihat yang sedang live apa saja, nama akunnya bisa terlihat juga, yang melakukan live streamingnya. Lalu kita coba misalkan diklik. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari live streamingnya. Kita coba kembali lagi. Lalu di bawahnya ada buku pembelajaran, di mana seperti ini ada promo, maupun ada yang tidak promo, seperti itu. Kita lanjut ke bagian fitur mengaji dulu. Kita mulai ke fitur mengaji. Di mana untuk fitur mengaji terdapat 2, yaitu Iqra dan juga Al-Quran. Di mana Iqra diperuntukkan untuk anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau pertama kali belajar Al-Quran. Kita coba lihat Iqra-nya. Di sini untuk Iqra terdapat Iqra 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita coba yang Iqra 1. Ini tampilan dari Iqra 1. Dan untuk tampilannya disesuaikan dengan kesukaan anaknya, di mana di bawahnya juga terdapat halaman. Jika ingin next, kita klik saja bagian sininya. Dan jika ingin kembali, klik sebagiannya, seperti itu. Dan semisalkan sang anak tuh pingin ada suaranya, tinggal diklik saja, maka kita bisa secara otomatis mengaktifkan suaranya dan mengatur volumenya. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita coba kembali. Kita coba dalam fitur Al-Qur'annya. Di sini untuk terdapat halaman Al-Qur'an yang ditampilkan secara digital seperti surat Al-Fatihah dan lain-lain. Dan ini ke surat selanjutnya dan surat selanjutnya. Sebentar. Nah, ini surat selanjutnya, dan jika ingin kembali, nah, seperti itu. Kita coba melihat tampilan dari surat Al-Fatihah. Nah, ini adalah tampilan dari surat Al-Fatihah, di mana terdapat suratnya, latennya, dan juga artinya. Lalu, semisalkan sang anak ingin ada suaranya juga, maka tinggal diklik saja pada ayat yang diinginkan, lalu akan muncul kembali, semisalkan seperti ini. Surat Al-Fatihah ayat 1, kita aktifkan saja, lalu kita atur kembali volumenya.
Oke, kita sudah. Kita kembali lagi ke fitur selanjutnya. Nah, kita selanjutnya ke fitur doa. Ini terdapat berbagai macam doa. Seperti halnya ada doa akad tidur. Nah, untuk menampilkan doanya, tinggal diklik saja pada bagian button doa akad tidurnya. Maka akan muncul tampilan dari doanya, artinya, dan juga latennya. Kalau diklik lagi, misalkan ingin doa selanjutnya, tinggal di slide saja, maka akan tampil doa selanjutnya. Dan untuk memunculkan kembali doanya, tinggal diklik kembali, maka akan kembali muncul doanya, latennya, dan juga artinya. Kita klik lagi. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke fitur jadwal sholat. Nah, sebelum saya menjelaskan jadwal perharinya, di sini saya ingin menjelaskan dulu di bagian atasnya terdapat bagian kiblat. Terus di bawahnya terdapat tanggal, lalu waktunya, lokasinya juga. Di mana lokasi ini menentukan jadwal sholatnya. Lalu di sini kita coba dulu untuk yang kiblat. Nah, semisalkan fitur ini bisa digunakan semisalkan kita bepergian jauh. Misalkan sang anak tuh ingin sholat tapi belum tahu nih arah kiblatnya kemana. Nah, bisa menggunakan fitur ini. Di mana fitur ini pun udah secara otomatis bisa diaktifkan dengan mengaktifkan kameranya. Jadi tinggal diluruskan saja dengan icon Ka'bah ini. Kita coba kembali. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bagian jadwal sholatnya. Di mana terdapat seperti waktu adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Ini ada jamnya. Semisalkan sang anak ingin mengaktifkan notifikasi atau setiap adzan tuh pengen ada bunyi nih seperti apa. Nah, tinggal diklik saja di bagian sini. Lalu kita bisa langsung aktifkan lagi dan mengatur volumenya yang diinginkan oleh sang anak seperti apa. Seperti itu. Dan semuanya bisa diatur seperti ini ya, seperti zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Oke, mari kita kembali lagi. Lalu sekarang ada fitur menabung. Di mana sang anak pun di sini bisa melakukan proses menabungan. Nah, untuk proses menabung di sini adalah total tabungan sang anak. Dan ini adalah nomor tabungan sang anak. Lalu sang anak bisa melakukan proses menabung dan juga bisa menarik tabungan. Lalu ada historinya. Nah, untuk proses menabung tinggal diklik saja. Nah, untuk proses menabung dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan transfer virtual akun lewat Mandiri, BCA, Briva, BNI. Lalu bisa juga melewati tunai di gerai retail, yaitu lewat Alfamart, Indomart, IJNE, dan juga kantor pos. Lalu tinggal diklik saja untuk fitur mandirinya. Kita coba yang mandiri. Nah, maka ketika ini akan menampilkan nomor virtual akun dari akun mandirinya. Lalu kita salin saja. Semisalkan masih bingung nih bagaimana cara melakukan pembayarannya, tinggal klik saja pada bagian bawah ini. Maka akan ada penjelasan mengenai proses bagaimana cara pembayarannya. Nanti nomor akun ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Living by Mandiri. Kita coba salin saja supaya mempermudah. Dan akan tampil ke tampilan awal lagi. Ketika prosesnya sudah selesai, maka saldo tabungan akan otomatis langsung tambah. Dan akan masuk juga ke dalam history. Lalu untuk bagaimana cara menariknya? Kita coba. Nah, untuk proses penarikan, ada tarik via ATM dan juga ada tarik gerai retail. Kita coba untuk yang mandiri. Nah, masukkan nomor rekening dan jumlah yang ingin ditariknya dalam saldo. Semisalkan sudah. Lalu silahkan masukkan PIN, di mana PIN ini digunakan agar
sang anak tidak semena-mena bisa mengambil uang tabungannya tanpa pengetahuan orang tua. Jadi secara tidak langsung dalam sistem Islamic Center ada keamanannya juga supaya sang anak tidak ceroboh atau tidak semena-mena dalam mengambil uang seperti itu. Setelah kita masukkan PIN, lalu kita klik tarik, maka saldo akan otomatis berkurang, lalu transaksi akan masuk ke dalam history. Oke, kita ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur games. Nah, untuk game sendiri, terdapat berbagai macam games yang disediakan oleh Islamic Center. Salah satunya seperti tebak bahasa Arab, teka-teki silang, dan ada cerdas cermat. Nah, di mana di sini sang anak akan diminta mencari tahu apa bahasa Arab dari suatu benda dalam suatu ruangan tersebut. Semisalkan, kursi bahasa Arabnya apa? Misalkan babun, kan seharusnya kursiun. Maka akan tampil, mohon maaf, jawaban Anda salah. Kita kembali lagi. Nah, semisalkan kita jawab kursiun, selamat, jawaban Anda benar. Nah, maka akan lanjut ke soal selanjutnya. Semisalkan dilewati, akan masuk ke soal selanjutnya lagi. Seperti itu. Lalu kita kembali. Nah, dari semua fitur pembelajaran sudah terbahas, bagian dashboard juga sudah terbahas, maka di sini pun ada berbagai macam fitur lagi, di mana salah satunya masuk ke dalam menu home. Ini otomatis langsung masuk ke dalam games yang tadi. Dan ini untuk masuk ke dalam kontak sang anak, di mana sang anak bisa melakukan pertemanan. Nah, ini kontak-kontak yang terdapat pada nomor-nomor sang anak, di mana anak bisa melakukan proses penambahan kontaknya atau penambahan temannya. Dan di sini pun anak bisa melakukan pengiriman pesan kepada temannya. Seperti itu. Kita coba fitur pengaturan. Nah, untuk fitur pengaturan terdapat nama sang anaknya, lalu nama sekolahnya, terus proses pertama kali masuknya. Lalu di sini terdapat profilnya dan juga edit profile. Di sini ada notifikasi pemberitahuan dan juga ada statistik di mana di mana total dari tabungan akan ditampilkan di sini juga, dan ditampilkan juga jumlah dari koinnya. Lalu di sini ada friend, misalkan sang anak bisa punya teman siapa saja bisa akan tampil juga di sini. Lalu pengikut sang anak juga akan tampil di sini. Lalu sang anak pun bisa melakukan penambahan teman, dan sang anak pun bisa melakukan pengundangan teman kepada teman-teman yang belum bergabung dengan Islamic Center. Mungkin seperti itu, Ibu, untuk sistem Islamic Center-nya, Ibu. Oke, udah lebih keren, lebih berwarna lah ya dibandingkan yang sebelumnya. Iya, iya. Anak-anak kayaknya sih harusnya oke. Jadi masih ada satu tugas lagi sih Arik, sebenarnya nilainya udah cukup baik lah, karena aku suka juga. UAS satu, terus satunya lagi Arik nanti buat video komersial. Jadi dari si aplikasi ini, sorry Arik ya, anak aku Oh habis iya. jatuh tadi Oh iya, dari nggak sepeda, apa-apa, jadi Ibu. masih agak nangis. Jadi apa namanya? Dibuat video komersial, nanti si video komersialnya intinya sih ngajakin orang, ngajakin anak-anak untuk pakai ini. Terserah mau buatnya pakai animasi atau pakai orang gitu ya, di syuting terserah aja. Gak usah panjang-panjang, gak usah lama-lama, semenit 2 menit juga cukup. Gitu ya. Nanti aku share di grup sama gimana 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 ketentuannya ya. Oh, boleh, Ibu. Tapi Ibu mau nanya, boleh nggak, Bu? Gimana? Satu aja sih, takutnya itu anak Ibu juga takut lagi itu. Mau nanya Kenapa? satu aja. Kalau Mm, misalkan nanti video komersialnya itu Bu pakai iklan gitu, bukan buka iklan aplikasi gitu, bukan sih? Kayak iklan aplikasi, betul. Jadi nanti Arik nggak usah masukin apa name gitu, nggak usah. Jadi Oh, pura-pura aja orang, pokoknya suka banyak kan iklan komersial di iya iya betul. YouTube gitu kan. Nah, anak kayak gitu-gitu aja. Jadi nampilin fiturnya apa aja, terus yang buatnya siapa. Misalnya nanti ini dibuat sama PT siapa, misalnya gitu kan. Iya betul. Kayak gitu.
Oke? Oke, siap Ibu. Makasih Ibu. Siap, thank you ya, Rik. Iya Ibu. Makasih. Langsung live aja Ibu. Ya, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam.